yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberitahu kepada kita bahwa semua yang sudah merasakan hidup di dunia akan berhadapan dengan masa saat di mana tidak ada manfaat lagi harta, tidak manfaat lagi anak dan keluarga, tetapi yang beruntung dan bermanfaat adalah hati yang sehat sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada satu hari kita akan berada pada masa di mana tidak ada manfaat dan tidak ada manfaatnya anak dan keluarga. Yang bermanfaat, yang menguntungkan adalah orang yang pulang menemui Allah membawa hati yang bersih. Maka hal yang perlu dan wajib sebenarnya kita tahu apa itu hati qalbun salim. Sebagai memuji diri kita, apakah kita sudah sukses memperjuangkan hati kita menjadi hati yang sehat dalam perspektif iman. Qalbun salim gambarannya sebenarnya itulah akhlak yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Kapan orang dikatakan berakhlak? Di saat memiliki hati yang suci dan bersih. Kapan manusia belum berakhlak atau belum sukses akhlak, hatinya masih dikotori oleh sifat-sifat kotor. Ulama tasawuf menggambarkan sifat kotor itu adalah sifat kebaikan dan sifat bersih itu adalah sifat kebersihan. Secara umum digabungkan ada 10 sifat hati, 70 sifat hati, malah lebih 70 sifat hati yang membinasakan, yang membuat hati itu tidak saling. Dan ada 70 sifat yang hati yang membuat hati itu sehat, bersih. Tapi tidak mungkinlah dalam sebuah majelis yang singkat kita membicarakan semua itu. Maka pada malam ini kita hanya ingin menggambarkan rumusan-rumusan umum dengan harapan kita tahu dasar-dasarnya, atau sekurang-kurangnya kita tahu bahwa kita betul. Karena hal yang paling berbahaya bagi manusia di dalam sebuah perbaikan dan pembentukan kepribadian yang berakhlak, di saat tidak tahu, tapi tidak tahu. Istilahnya jahil murakab. Setelah tidak mengerti, tapi tidak mengerti bahwa tidak mengerti. Sudah bodoh, tidak tahu bodoh. 2 kali bodoh. Sudah tidak mau mengerti, tidak tahu, tidak mengerti. Tidak mengerti, tapi tahu sudah mengerti. Itu sudah tahu. Artinya tidak murakab, tidak ganda kebodohan. Maka jahil murakab itu adalah orang-orang yang tidak tahu tapi tidak tahu. Satu lagi, tidak tahu tapi tahu. Apa tahu? Tahu tidak tahu, itu sudah alih. Saya punya ilmu,
Saya tahu. Apa tahu? Tahu, saya tidak tahu. Maka dalam pengajian itu sekurang-kurangnya kita menghasilkan satu ilmu dulu, bahwa tahu kita tidak tahu. Yang paling sempurna kita benar-benar tahu dan kita tahu sudah tahu. Maka dalam hal ini kita tidak mungkin menggambarkan rumusan Qalbun Salim secara menyeluruh dan tuntas. Itu butuh waktu. Tetapi ini rumusan untuk menghasilkan sebuah gambaran umum yang telah dirumuskan oleh para ulama. Apa itu Qalbun Salim dan bagaimana cara dan strategi kita menghasilkan Qalbun Salim. Ada hal yang perlu kita mengerti. Rasul dalam rangka membawa misi innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, langkah pertama Rasulullah memberi ilmu dan mengajarkan hikmah. Inilah yang digambarkan dalam ayat Al-Quran. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh benar-benar Allah memberi nikmat kepada orang-orang yang beriman, karena Allah mengutuskan seorang rasul di kalangan mereka, yaitu alaihim ayat, yang membaca ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan ilmu dan hikmah. Langkah pertama Rasulullah adalah memberi ilmu dan mengajarkan hikmah. Sehingga 13 tahun perjuangan di Mekah itu belum ada kewajiban-kewajiban ibadah yang begitu banyak. Zakat belum ada. Itu ibadah-ibadah itu banyaknya, kewajiban-kewajiban itu banyaknya setelah di Madinah. Tetapi mengisi ilmu dan hikmah. Ilmu adalah pengetahuan. Hikmah